Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mira Permatasari, NIM 1142074 dari Ilmu Tanah B. Di sini saya akan membahas materi terkait microbiological aspect of surfactant used for biological cell remediation. Kontaminasi tanah merupakan masalah global dan dapat dianggap sebagai penghalang utama bagi pembangunan berkelanjutan. Banyak upaya perbaikan termasuk beberapa teknologi mutakhir yang telah dilakukan untuk mencapai remediasi yang ramah lingkungan dan juga hemat biaya. Nah, di antara teknologi ini, salah satunya itu terdapat salah satu teknologi yaitu pencucian atau pembilasan tanah, yang merupakan metode yang efisien waktu, serbaguna, serta menarik perhatian yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pencucian tanah adalah proses mekanis yang menggunakan cairan, biasanya larutan berair untuk menghilangkan polutan dari bahan kimia tanah. Dalam mekanisme proses remediasi ini terdapat beberapa proses, yaitu ada proses peruraian, degradasi, detoksifikasi, dan juga penyerapan. Nah, menurut pengamat observasi dan juga penelitian yang telah dilakukan di seluruh dunia, selama 2 dekade terakhir, dari tanah yang terkontaminasi oleh minyak dan juga air tanah. Lalu ini merupakan tabel kontaminasi tanah itu dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Di sini terlihat bahwa di tahun 2018 itu ada yang paling tinggi dan juga yang paling rendah itu di tahun 2000 2001. Nah, bioremediasi atau biological cycle of remediation adalah proses biologi untuk mengolah tanah, air tanah, dan juga lumpur yang terkontaminasi bahan kimia berbahaya. Dalam perkembangan bioremediasi lebih diarahkan pada penggunaan mikroorganisme untuk membersihkan senyawa pencemar lingkungan. Lalu bioremediasi muncul sebagai pendekatan alternatif dan berkelanjutan untuk remediasi dan manajemen kontaminan. Lalu akibat bahaya besar yang disebabkan oleh kontaminasi tanah, makanya digunakan surfaktan sebagai zat peningkat. Surfaktan yang diproduksi secara alami oleh mikroorganisme yang disebut biosurfaktan. Jadi dapat disimpulkan bahwa biosurfaktan adalah surfaktan yang diproduksi alami oleh mikroorganisme. Lalu menurut Mao tahun 2015, terdapat beberapa alasan mengapa digunakannya surfaktan atau biosurfaktan. Karena yang pertama, biosurfaktan ini diterapkan pada remediasi tanah karena sifatnya yang jinak seperti nilai konsentrasi misal kritis atau CMC yang lebih rendah. Lalu yang kedua, karena memiliki biokompatibilitas yang lebih tinggi dan lebih baik juga. Lalu yang ketiga, karena biosurfaktan dapat meningkat desorpsi polutan dari tanah dan mempromosikan bioremediasi organik dengan meningkatkan bioavailabilitas struktur molekul surfaktan memungkinkan untuk meningkatkan kelarutan dari kontaminan tanah, terutama untuk senyawa organik hidrofobik. Berbagai surfaktan itu contohnya ada surfaktan anionik, kationik, dan juga non-anionik yang telah diuji dan diterapkan untuk remediasi tanah. Terdapat pula jenis-jenis biosurfaktan, itu ada surfaktan berbasis mikroba dan juga surfaktan berbasis nabati. Untuk berbasis mikroba itu terdapat 4, yaitu ada glikopid, lipopeptida, surfaktin, dan juga fosfolipid. Untuk yang berbasis nabati ada saponin, sapindus saponin, dan juga sapindus mukrorosi. Terdapat juga faktor-faktor biosurfaktan, itu ada faktor ilmiah dan juga faktor non-ilmiah. Yang pertama, pada faktor ilmiah itu adalah perilaku adsorpsi surfaktan ke tanah. Struktur molekul surfaktan yang mengatur sifat-sifat surfaktan merupakan faktor yang mendominasi perilaku adsorpsi. Lalu yang kedua adalah kemampuan melarutkan surfaktan pada kontaminasi tanah.
Yang ketiga ada toksisitas dan biodegradabilitas dari surfaktan itu sendiri. Selanjutnya ada yang faktor dari biosurfaktan yang non-ilmiah, itu ada biosurfaktan dan juga skala tanah yang terkontaminasi. Faktor lain yang mempengaruhi produksi biosurfaktan itu ada pH dan suhu, dua waktu inkubasi dan juga kelembapan. Untuk pH dan suhu itu suhu optimum untuk produksi biosurfaktan adalah antara 25 sampai 30 derajat Celcius, yaitu pada suhu kamar. Lalu yang kedua, waktu inkubasinya itu selama sekitar 7 sampai 10 hari inkubasi untuk proses hasil yang optimal dengan pH 4 sampai 4,5. Lalu kelembapannya itu mikroorganisme ini memerlukan kelembapan yang cukup tinggi untuk pertumbuhannya. Lalu berikut ini adalah daftar literatur yang saya gunakan dalam PPT yang saya buat kali ini. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.